Hai, balik lagi nih di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sepertinya ini sudah mulai mendekati uji kompetensi nasional nurse maupun perawat ya. Sudah sejauh mana nih persiapan kalian untuk mempersiapkan ujian? Semoga kalian sudah mempersiapkan dan apabila kalian mungkin masih belum menyiapkannya, tenang saja masih ada waktu buat kita belajar bersama. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan prinsip etik keperawatan. Bagaimana sih cara memahami dari soal-soal yang keluar? Saya akan membagikan tips dan triksnya. Jangan lupa sebelum menonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Share jangan lupa juga ya. Yuk kita bahas mulai dari soal yang pertama. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Perawat Y sudah melakukan asuhan keperawatan kepada Nyonya L yang berusia 26 tahun dengan masalah keperawatan isolasi sosial. Kemudian, Nyonya L menyepakati bahwa esok hari akan melakukan kegiatan yang disukai oleh Nyonya L, namun berhubung perawat Y sedang tidak dinas, akhirnya perawat Y tidak dapat menjumpai Nyonya L. Prinsip etik apakah yang dilanggar oleh perawat Y? Kira-kira dari jawaban A sampai E, mana nih yang paling benar? Yuk kita bahas. Oke, jawaban yang pertama yaitu adalah D, fidelity. Siapa nih yang sudah benar di pertanyaan yang pertama? Di sini kita lihat dari kata kuncinya terlebih dahulu, bahwasanya perawat menyepakati bahwa esok akan melakukan kegiatan yang disukai oleh Nyonya L. Nah, di sini kalau misalkan sudah ada kata menyepakati berarti perawat ini sudah melakukan janji ataupun kontrak terkait dengan pertemuan berikutnya. Nah, fidelity ini sendiri berarti menepati janji. Sebagai seorang perawat nih, kita harus menepati janji kepada pasien kita ya. Itu merupakan sebuah bentuk rasa tanggung jawab dan juga kewajiban seorang perawat. Nah, kalau ingat fidelity, ingatlah Fidelity Investment yang merupakan basis investasi yang berada di Amerika. Bahwasanya sebuah investasi ini menjanjikan ya suatu aset kepada investornya. Jadi kalau ingat Fidelity Investment ya, bahwasanya di situ harus menepati janji. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Seorang perawat sedang melakukan tindakan memandikan pasien dengan diagnosa stroke. Perawat membersihkan seluruh tubuh termasuk area genitalia. Namun, perawat lupa menutup sampiran selama proses memandikan pasien tersebut. Kira-kira aspek etik apakah yang lalai dilakukan oleh perawat? Dari jawaban A sampai E, kira-kira yang mana yang lebih tepat? Nah, jawaban dari soal yang kedua ini adalah B, confidentiality. Dari kata kunci yaitu perawat lupa menutup sampiran selama proses memandikan pasien tersebut. Di sini confidentiality ini berarti menjaga rahasia. Jadi aturan dalam prinsip kerahasiaan ini yaitu informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Jadi nggak cuma terkait dengan ini ya, apa namanya, catatan kesehatan klien ya yang harus dijaga, tetapi semua yang berhubungan dengan klien ini harus dijaga kerahasiaannya. Nah, kalau misalkan kita ingat confidentiality, kita harus ingat nih salah satu pasta gigi yang di situ ada tagline-nya yaitu confident. Nah, di situ kalau kita terkait dengan pasta gigi kan di situ identik dengan mulut nih ya. Jadi kalau misalkan menjaga rahasia ini harus mulutnya itu harus terkunci. Jadi kalau ingat confidentiality ini adalah menjaga rahasia, harus tutup mulut. Jadi ingat pasta gigi gitu ya. Soal yang ketiga, Tuan M berusia 36 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan muntah darah dan nyeri perut bagian bawah. Berdasarkan diagnosa medis, pasien yaitu peptic ulcer dan perawat diminta untuk segera memasang NGT kepada pasien. Namun saat akan dilakukan pemasangan NGT, pihak keluarga menolak untuk dipasang. Perawat memahami keputusan keluarga dan memberikan lembar penolakan. Prinsip etik apakah yang telah dilakukan oleh perawat? Apa nih kira-kira? Ya, jawabannya betul sekali yaitu A, autonomi. Nah, di sini kata kuncinya, namun saat akan dilakukan pemasangan NGT, pihak keluarga menolak untuk dipasang. Dan juga kemudian perawat memberikan lembar penolakan yang dilakukan oleh keluarga. Jadi autonomi ini merupakan sebuah hak untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan keyakinan dan nilai mereka sendiri. Nah, prinsip autonomi ini biasanya terkait dengan
seseorang yang melakukan pengobatan ataupun perawatan ini memiliki hak untuk menolak ataupun untuk menerima ya terkait dengan pemberian pengobatan maupun perawatan itu sendiri. Hal ini sama halnya seperti otonomi suatu daerah, di mana otonomi daerah ini merupakan hak ataupun wewenang suatu daerah untuk melaksanakan suatu kegiatannya secara mandiri. Jadi kalau misalkan kalian ingat otonomi, ingat saja otonomi daerah yaitu memiliki hak atau wewenangnya sendiri. Jadi pasien ini kita kembalikan lagi kepada pasien karena pasien yang memiliki hak itu sendiri. Wah, soal nomor 4 nih sepertinya sedikit panjang ya, tapi jangan malas untuk membaca. Yuk kita baca sama-sama. Tuan R berusia 35 tahun datang ke IGD dengan keluhan diare sebanyak 8 kali, muntah 3 kali, dan mual. Pada pemeriksaan TTV didapatkan data tekanan darah 100 per 80 mm Hg, nadi 89 kali per menit, RF 21 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Pasien akan dilakukan pemasangan infus oleh perawat. Apa prinsip non-maleficence yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana nih menurut kalian? Iya, jawabannya adalah C, memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Di situ sudah terdapat kata kunci ya di jawaban C tersebut yaitu hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Yang ini berarti pada prinsip non-maleficence yaitu tidak menimbulkan bahaya baik fisik maupun psikologis selama perawat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan oleh perawat tersebut. Nah, di sini kalian pernah ingat nggak Angelina Jolie yang berperan sebagai Maleficent? Maleficent ini kan digambarkan sebuah tokoh yang jahat ya. Tentunya kalau misalkan tokoh yang jahat ini banyak merugikan kepada seluruh manusia ataupun orang lain. Nah, hal ini kalau misalkan kalian ingat non-maleficent, non berarti adalah tidak dan maleficent ini berarti berbuat yang merugikan orang lain. Ingat aja filmnya Maleficent nih, bahwasanya kalau non-maleficent ini berarti sifatnya tidak merugikan seperti itu. Wah, ini masih pada semangat nggak sih untuk soal berikutnya? Oke, kita bacakan soal yang kelima ya. Seorang perawat sedang melakukan home care kepada sebuah keluarga yang menderita penyakit hepatitis B. Dalam keluarga tersebut, kebersihan lingkungan rumah tampak kurang baik. Setelah melakukan pengkajian, perawat dengan sopan menganjurkan anggota keluarga yang lain untuk tes HbSAg di rumah sakit terdekat. Namun langsung marah-marah dan juga ditolak oleh keluarga. Apakah prinsip etik yang sudah dilakukan oleh perawat tersebut? A. Non-maleficence, B. Justice, C. Veracity, D. Autonomy, atau E. Beneficence? Dan jawabannya adalah E. Beneficence. Kita lihat dari kata kuncinya dulu. Perawat dengan sopan menganjurkan anggota keluarga yang lain untuk tes HbSAg di rumah sakit terdekat. Nah, beneficent ini sendiri merupakan sebuah prinsip untuk berbuat baik. Jadi prinsip yang sudah dilakukan perawat itu adalah sudah benar ya. Jadi menganjurkan supaya keluarga yang lain ini tes HbSAg juga untuk melihat apakah keluarga yang lain ini juga terkena ataupun tertular dari penyakit hepatitis yang dialami oleh pasien tersebut ya. Nah, beneficent ini berarti melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan. Jadi penghapusan kesalahan ataupun kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan juga orang lain. Nah, kalau kita ingat terkait dengan tadi maleficence, non-maleficence ya. Maleficence itu kan berbuat keburukan ya. Tapi kalau di sini kalau Vincent yang ini, bene ini kalau dalam bahasa Jawa ini supaya. Beneficent, supaya baik supaya jadi baik. Maka dari itu, kalau ingat beneficence, ingat depannya ya. Ingat depannya yaitu bene, supaya dari dalam bahasa Jawa. Jadi supaya menjadi baik seperti itu. Kita masuk ke soal yang nomor 6. Di sini harus lebih semangat lagi ya. Yuk kita bacakan sama-sama soal nomor 6. Nona K dirawat di klinik dengan keluhan depresi akibat diputus oleh pacarnya. Nona K kerap marah-marah dan membentak orang di sekitarnya.
Saat diminta melakukan pengkajian oleh ketua tim, perawat Y tidak mau melakukan pengkajian karena pernah diolok-olok oleh pasien tersebut. Prinsip etik apakah yang dilanggar oleh perawat Y? A. Fidelity, B. Justice, C. Beneficence, D. Non-maleficence, atau E. Veracity. Yang mana nih kira-kira? Of course, jawabannya adalah B, justice. Dari kata kunci di sini kita lihat bahwasanya perawat Y tidak mau melakukan pengkajian karena pernah diolok-olok oleh pasien tersebut. Justice ini sendiri berarti adil, di mana prinsip keadilan ini dibutuhkan untuk tercapainya sesuatu yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nah, dari sini nih perawat Y sudah kelihatan bahwasanya tidak adil ya. Nah, karena perawatnya ini membeda-bedakan pasien. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan pasien dalam hal apapun. Jadi meskipun kita pernah memiliki pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, kita harus tetap bersikap profesional. Kalian pasti sudah tahu dong Batman, Superman, Wonder Woman, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ini merupakan tokoh Justice League yang dimana bertugas untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ingat Justice League yaitu untuk menegakkan keadilan atau prinsip yang berarti adalah adil. Oke, for the next question number 7. Seorang perawat akan melakukan imunisasi kepada anak usia 7 tahun. Saat perawat akan memasukkan jarum ke lengan anak, anak tersebut menangis ketakutan. Perawat mengatakan bahwa saat disuntik tidak akan sakit sama sekali, bahkan lebih sakit digigit semut. Prinsip etik apakah yang dilanggar oleh perawat tersebut? Kira-kira mana sih yang masih belum muncul nih kira-kira dari pilihan ganda di bawah ini? Yang mana nih kira-kira ya? Betul sekali, jawabannya adalah A, veracity. Dilihat dari kata kunci yaitu perawat mengatakan bahwa saat disuntik tidak akan sakit sama sekali, bahkan lebih sakit digigit semut. Di situ kita lihat kalau perawatnya ini berbohong kepada pasiennya ya. Sedangkan veracity ini harus jujur nih. Nah, prinsip veracity ini berarti penuh dengan kebenaran. Prinsip kejujuran dapat dipercaya, segala tindakan perawat harus mencerminkan kejujuran dan apa yang disampaikan ini harus dapat dipercaya oleh klien kita. Kalau kita berbicara terkait dengan veracity, hampir mirip dengan Vetivera. Mungkin generasi zaman sekarang mungkin tidak tahu ya siapa itu Vetivera. Vetivera ini merupakan penyanyi zaman dulu nih, dan salah satu lagunya yang berjudul Ketangkap Basah di situ mengandung lirik yang ada unsur yaitu jujur jujur harus jujur. Jadi kalau misalkan ingat Veracity, ingat saja Vetivera dengan lagunya Ketangkap Basah yang di situ ada kata-kata jujurnya ya. Finally, this is the last question. Soal nomor 8. Perawat V baru saja memasukkan obat sesuai dengan advice dokter. Saat kembali ke ruang perawat, ternyata perawat V memasukkan obat ke orang yang salah, yang memiliki kesamaan nama. Perawat V segera melaporkan kepada ketua tim, kepala ruangan, dan dokter penanggung jawab. Atas kesalahan tersebut, perawat V diberikan sanksi oleh rumah sakit. Masalah etik apakah yang telah dilanggar oleh perawat V? Autonomi, justice, confidentiality, fidelity, atau accountability nih kira-kira? Jawaban di soal yang terakhir ini adalah E, accountability. Dari kata kunci, ternyata perawat V memasukkan obat ke orang yang salah yang memiliki kesamaan nama. Di sini accountability atau akuntabilitas ini berarti setiap perawat harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya sendiri selama perawatan pasien. Nah, jadi perawat melakukan kesalahan ataupun tidak harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan ya. Jadi harus memiliki prinsip akuntability ini sendiri. Sama halnya dengan akuntansi ya. Akuntansi ini kan juga sesuatu yang terukur atau bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengingat akuntability yaitu dapat dipertanggungjawabkan berarti sama halnya atau hampir mirip dengan akuntansi seperti itu. Nah, itu tadi cara untuk mengenal ataupun bagaimana supaya kita dimudahkan dalam menjawab soal-soal dari prinsip etik keperawatan.
Dengan adanya video ini, saya berharap semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semua, khususnya buat kalian yang sedang mempersiapkan buat uji kompetensi nurse ataupun perawat. Jangan lupa untuk terus berdoa, berlatih, dan juga berusaha supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal. Dari soal-soal yang saya bahas tadi, semoga nantinya ada salah satu yang masuk di situ ya, dan juga kalian ingat serta paham terkait dengan etika keperawatan. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pengen atau bahas terkait dengan, soal-soal keperawatan ataupun materi keperawatan ataupun materi yang lain, boleh banget. Sebelumnya kalian bisa subscribe terlebih dahulu, jangan lupa di-share ke yang lain supaya tahu dan juga mendapatkan ilmu yang sama. Kemudian jangan lupa di-like, lalu jangan lupa juga buat komen nih, kira-kira kalau misalkan kalian belum paham, di mana sih yang belum dipahami. Nah, terima kasih banyak buat waktunya. Kita bertemu di lain kesempatan lagi. Sampai jumpa. Semoga sukses selalu untuk uji kompetensinya.